untuk anak. Hai Sobat Olahraga, apa kabarnya Anda? Semoga Anda selalu sehat dan juga tetap produktif. Di tengah pandemi COVID-19 ini, jangan lupa untuk selalu terapkan protokol kesehatan agar kita semua terbebas dari virus corona. Dan senang sekali saya Erza Nabila bisa hadir menjumpai Anda kali ini dalam program Spirit. Saat ini saya berada tepat di depan patung Satria Gatot Kaca yang berada di Kota Denpasar, Provinsi Bali. Saya akan mengajak Anda untuk melihat bagaimana perhelatan dari event internasional, salah satu cabang olahraga yang diselenggarakan di Provinsi Bali. Penasaran seperti apa keseruannya dan siapa saja yang menjadi peserta di ajang ini? Nah, informasi selengkapnya akan kami hadirkan dalam Spirit berikut ini. Setelah vakum akibat pandemi COVID-19, PB Percasi akhirnya kembali menggelar event internasional. Kali ini bertajuk Asian Youth Chess Championship 2022 yang dilangsungkan di Provinsi Bali dan diikuti oleh lebih dari 400 pecatur usia muda dari berbagai negara di Asia. Penasaran seperti apa keseruan dan juga siapa saja sih yang berkompetisi di Asian Youth Chess Championship 2022? Yuk kita ikuti, langsung saja kita lihat ke dalam. Hai Sobat Olahraga, kali ini tim Spirit tengah berada di Pulau Dewata, Bali. Sambil menikmati keindahan negeri Seribu Pura ini, saya akan mengajak Sobat Olahraga semua untuk menyaksikan para pecatur junior yang tengah bertanding di kejuaraan catur junior Asia 2022. Ini merupakan kali kedua Bali menjadi tuan rumah kejuaraan catur internasional. Sebelumnya, Bali juga pernah menggelar turnamen catur antar Grandmaster di tahun 2000 silam. Gubernur Bali, Iwayan Koster yang membuka kejuaraan catur junior Asia mengharapkan event ini memiliki arti penting. Selain untuk meningkatkan prestasi catur di Indonesia, juga mampu membangkitkan kembali dunia pariwisata pasca pandemi COVID-19. Bali juga tengah mengembangkan pariwisata berbasis olahraga. Jadi ini merupakan bagian daripada staging untuk menjadikan dan memperkuat Bali ini sebagai pariwisata berbasis olahraga maupun juga pariwisata berbasis pendidikan. Dan ini akan menjadi satu momentum untuk kebangkitan pariwisata Bali maupun juga perekonomian Bali. Caturnya kita harapkan di Indonesia akan semakin maju, makin berkelas mengikuti irama kemajuan dunia yang ternyata kita memiliki potensi luar biasa. Saya kira kalau sudah ada wahana rutin seperti ini, itu akan menjadi ruang bagi para anak-anak kita yang memiliki kemampuan di bidang catur untuk memajukan dirinya dan menjadi pemain-pemain catur yang hebat, handal, dan menjadi Grandmaster. Kejuaraan catur junior Asia 2022 diikuti 20 negara dengan melibatkan 400 pecatur. Ini merupakan turnamen catur terbesar yang diselenggarakan PB Percasi setelah pandemi COVID-19. Pada kejuaraan kali ini mempertandingkan nomor catur cepat, catur kilat, dan catur standar.
Ketua Panitia Pelaksana Turnamen, Dr. Ipung berharap lewat kejuaraan catur junior Asia ini akan lahir bibit-bibit pecatur handal dari Indonesia yang akan meneruskan jejak Women Grandmaster Iren Karisma Sukandar atau Grandmaster Susanto Megaranto. Saya melihat juga di negara-negara lain yang berhasil dalam pembinaan caturnya, itu mereka memang mengambil kalender-kalender FIDE yang untuk anak-anak gitu. Jadi dia membangkitkan, lebih meningkatkan untuk pembibitan ya, pembibitan, cari bibit-bibit unggul, dibina. Lihat aja India, begitu cepat dia langsung India, Iran, Vietnam, dan mereka sering mengambil kalender-kalender FIDE, jadi resmi, tapi untuk junior, youth itu. Dan di sini kita juga memberikan kesempatan, selain memang anak-anak yang sudah talented, yang sudah dibina, mengikuti kejurnas itu kita ambil, kita juga memberikan kesempatan additional player itu mereka yang mandiri. Nah, mereka kan jadi bisa kapan lagi nih, dan ada itu memang kapan lagi saya bisa bertemu dengan orang asing main. Itu jadi satu semangat mereka. Persaingan sih cukup sengit ya, kayak misalkan dari sidit 1, 2, 3 tuh belum tentu yang juaranya gitu loh. Jadi emang yang sidit-sidit bawah juga bisa bersaing gitu sih. Membantu banget sih, apalagi kayak buat turnamen internasional kan sedikit banget ya. Terus jadi buat pengalaman aja sih. Targetnya juga jadi apa ya, lebih naik gitu loh. Karena kan WGM di sini cuma ada 2 ya. Jadi pengen juga, 3 udah nambah 3. Jadi pengen jadi yang keempatnya gitu kalau bisa. Pertandingan catur internasional usia muda ini dibagi dalam 6 kategori, antara pertandingan U8, U12, U14, U16, dan U18. Dan 20 negara yang ikut Asian Youth Chess Championship 2022, Vietnam, tercatat sebagai kontingen terbesar dengan mengirimkan 123 pecaturnya yang bermain di semua kategori usia. Sementara Indonesia sebagai tuan rumah mengirimkan 40 pecatur muda di kategori yang dipertandingkan. Anda pencinta olahraga? Sudah mengenal pasola dari Nusa Tenggara Timur? Tepak tonggo Gorontalo? Atau pencaksilat? Olahraga tradisional, dari tradisi menuju prestasi. Setiap hari Minggu pukul 14 waktu Indonesia Barat, hanya di TVRI. Kami sajikan topik-topik olahraga terbaru dan terhangat. Dilengkapi dengan perbincangan ringan dan informasi yang menghibur. Spirit, Sabtu, pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. TVRI Sport Vaganza 2022. Ajang olahraga internasional bergengsi hadir di TVRI. Masih banyak program menarik lainnya yang siap menemani akhir tahun Anda. Gak ketinggalan serba-serbi dunia olahraga. Dan ada e-sport juga loh. Jangan lewatkan TVRI Sport Vaganza 2022. Ya Sobat Olahraga, dan saat ini saya sudah bersama dengan Ketua Umum dari PB Percasi adalah Bapak Grandmaster Utut Adianto. Kita akan berbincang terkait bagaimana Percasi menjadi tuan rumah dari gelaran Asian Youth
Championship 2022. Halo Pak Utut, kabar baik? Kabar baik, Mbak. Pak Utut boleh cerita, mungkin ini kan hal yang luar biasa, PB Percasi mendapat kepercayaan untuk menyelenggarakan event setingkat Asia bagi para pecatur muda. Mungkin boleh diceritakan sebelumnya proses seperti apa sih? Pertama, ini penunjukan dari ASEAN Chess Federation. Jadi Persatuan Catur Asia yang ketuanya Putra Raja Al Nahyan dari UAE. Beliau memberi kesempatan Indonesia jadi tuan rumah. Sebenarnya ini harusnya 2020. Tetapi karena COVID baru bisa kita tunda ke 21, masih belum selesai 22. Nah, kalau dari Indonesia, inilah pertama kali kita menyelenggarakan kelompok umur yang masif. Ini pesertanya 20 negara Asia dan 458 peserta. Vietnam mengirim hampir 100 pemain, India. Kita sendiri sebagai tuan rumah, juara nasional kelompok umur di Belitung November silam, juara 1, 2, 3-nya dibiayai PB dan bertanding semua di sini. Dari sisi pembinaannya dapat, dari sisi ramenya iya. Jadi ini yang kita harapin terwujud. Iya, jadi memang menarik juga gitu ya, Pak ya, catur menjadi salah satu olahraga yang sebenarnya kalau disebutin entertaining punya targetnya sendiri gitu ya, Pak ya. Kalau dari Percasi sendiri, gimana sih akhirnya langkah yang diambil PB Percasi untuk memasyarakatkan lagi catur, mempopulerkan lagi catur? Kalau catur ada di mana-mana. Memasyarakatkan dan mempopulerkan sudah nggak butuh. Yang kita butuhkan bagaimana kita menghasilkan pemain kuat dan bagaimana teman-teman dunia usaha menganggap ini potensi. Nah, sejauh ini kalau dari pemerintah anggaran terbatas. Pemerintah kan hanya ngirim kalau SEA Games. Kalau nggak ada SEA Games nggak ada uang. Dari tanggung jawab dari PB masing-masing. Iya, kayak seperti ini tanggung jawab dan gotong royong semua Percasi. Kita terima kasih, Pertamina akan membantu. Sekali lagi tantangan ke depan adalah di balik potensi yang dahsyat, yang terlibat masih very little, sangat sedikit. Jadi sekali lagi apresiasi saya untuk TVRI, khususnya Mbak Ersa dan teman-teman, Pak Dirut, Mas Iman, dan semuanya membantu. Ini dunia sunyi. Saya juga suka kasihan sama teman-teman, beritain catur tuh gimana. Dibilang putih menang juga orang nggak tahu. Pemahaman khusus. Nih Ketua Percaja Pak Pandapotan, dia pemain. Tingkatan pemain tuh dari A ke Z. Iya. Untuk yang memahami what's going on itu paling nggak yang di tingkatan E ke A. Nah, ini yang tugas kami. Dicari ya, Pak ya? Nah, kalau di negara maju, mohon maaf saya nggak bilang Indonesia nggak maju. Saya pernah main di beberapa negara, di USA, di United Kingdom, di Belanda. Biasanya perusahaan-perusahaan yang kompatibel dengan kemampuan berpikir, kalau dulu IBM. Kalau kamu kenal, saya nggak tahu kamu kelahiran berapa, tahun 94. Yang Intel. Masuk ya, Pak? Microsoft, jadi saya sini pakai Intel. Tapi untuk pakai Intel, saya dapat 10.000 US. Begitu. Nah, ini yang kita belum ketemu model begini. Olahraga punya mekanisme sendiri mendidik orang. Nah, catur dia sebagai tools, selain olahraga, dia mendidik orang. Bercerita dia tentang strategi. Bercerita dia tentang presisi. Kamu menang udah 20 langkah bagus, 1 langkah blunder, kamu ke laut. Kalah. Jadi presisi itu dari awal sampai akhir. Itu Ersa. Artinya Indonesia udah maju. Nah, sekarang bagaimana konsep negara maju mendukung olahraga seperti catur ini. Kalau olahragawan nggak ada langkah itu. Nggak ada cross apa kalau bahasanya komputer itu apa? Jalur pintas itu, cross cutting nggak ada. Harus main dulu dari junior. Kalau di catur master nasional, master FIDE, master internasional, dia kayak tentara dia, berjenjang dia. Dan setiap jenjang ada merit sistemnya, ada ujian-ujian yang nggak bisa dilewatin. Nah, olahraga seperti itu. Oke. Terakhir mungkin juga Pak Utut, ya. Prestasi dari anak-anak, dari adik-adik yang mengikuti Asian Youth Chess Championship 2022 ini seperti apa? Kalau orang kayak saya ngelihat ini perjalanan. 1 emas oke. Kenapa ini Asia? Asia tuh ada India. Ya. Ini kalau Cina datang lebih rumit lagi. Ini karena Cina belum boleh. Ada Vietnam,
ada Kazakhstan, Uzbekistan, ada Iran. Iran tuh orang Persia, orangnya pinter-pinter. Kalau di Bible, Parisi. Kalau kita bilangnya orang Persia. Nah, jadi sekali lagi pertarungan ini menunjukkan bahwa kita bukanlah menjadi kekuatan utama di Asia. Saya memahami penuh. Nah, lantas bagaimana mengejar ketinggalan? Saya bilang ketinggalan dibanding zaman saya dulu, bukan berarti saya narsis. Nah, kita harus mulai lagi pelatihan. Tapi hampir semua cabang olahraga kita tertinggal. Kalau kita bilang kita masih jago di badminton, narsis saja. Nah, ini Percasi sedang membangun fundamen ini. Oke, terima kasih Pak Utut atas waktunya. Sehat-sehat Bapak ya, semoga lancar selalu dan Percasi bisa terus melahirkan pecatur-pecatur luar biasa, grandmaster andalan yang bisa terus bersaing level dunia. Terima kasih sekali lagi Pak Utut. Oke, makasih semuanya. Nah, pemirsa, kita masih memiliki informasi dari gelaran Asian Youth Chess Championship 2022 yang digelar di Bali. Namun saat lagi tetap bersama kami hanya di Spirit. 3, 2, 1. Ingin tahu bagaimana aksi pebulu tangkis dalam negeri dan mancanegara beraksi? Serta sisi lain dari para atlet bulu tangkis di luar lapangan. Semuanya tersaji di sini. Rumah Bulu Tangkis TVRI. Saksikan FINA World Swimming Championship 2022 25 meters Melbourne, Australia 13-18 Desember 2022 hanya di kanal digital TVRI Sport. Ya Sobat Olahraga, kalau tadi kita sudah berbincang dengan Ketua Umum PB Percasi, Grandmaster Utut Adianto, sekarang saya mau mengajak Anda untuk juga menyimak perbincangan selanjutnya. Kali ini bersama dengan Kabid Binpres PB Percasi terkait bagaimana sih program Percasi khususnya untuk pembinaan pecatur muda Indonesia. Sudah bersama saya yaitu Kabid Binpres Percasi adalah Bapak Kristianus. Terima kasih Bapak. Halo. Kabar baik. Baik, Aisyah. Pak Kris, kalau ngomongin soal pembinaan pecatur Indonesia, saat ini Percasi punya program yang seperti apa sih Pak? Iya, memang sih kalau dibilang programnya apa tahunan gitu sih belum kita, tapi kita memang sporadis gitu ya. Tapi pecatur muda itu tetap menjadi perhatian utama PB Percasi karena memang inilah apa sih momennya untuk mulai regenerasi. Nah ini memang di Asian Youth yang di Bali ini bisa dibilang yang paling serius gitu ya. Karena itu sampai 42 orang atletnya itu merupakan juara-juara nasional kelompok umur ya. Jadi itu yang di bawah 18 tahun, 16 tahun, 14 tahun, 12 tahun, 10 tahun dan bahkan 8 tahun gitu ya. Jadi mereka benar-benar calon lah untuk pembinaan selanjutnya gitu. Nah di Asian Youth ini kan uji coba pertama buat mereka tuh. Ada sih beberapa yang sudah pernah sering gitu tanding internasional, tapi sebagian besar tuh pertama kali bertanding di tingkat internasional, apalagi tingkatnya Asia gitu ya. Ya. Terima kasih Pak Kris atas waktunya, mudah-mudahan selalu ya Pak ya untuk Percasi, mudah-mudahan atlet catur Indonesia bisa juara lagi di kompetisi-kompetisi internasional dan melahirkan grandmaster yang juga punya kompetensi yang luar biasa. Terima kasih Mbak. Yes. Nah, Sobat Olahraga, itu perbincangan saya bersama dengan Pak Kristianus Lim, selaku Kabid Binpres dari PB Percasi, dan tentunya informasi olahraga dari gelaran Asian Youth Chess Championship ini masih akan kami hadirkan. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah di Spirit. Anda pencinta olahraga? Sudah mengenal pasola dari Nusa Tenggara Timur? Tepak tonggo Gorontalo? Atau pencak silat? Olahraga tradisional dari tradisi menuju prestasi. Setiap hari Minggu pukul 14 waktu Indonesia Barat. Hanya di TVRI.
Bukan sekedar informasi otomotif biasa, kami sajikan secara mendalam dan mendetail. Antusiasme tinggi para pecinta balap roda 2 akan balap MotoGP sudah tidak perlu diragukan lagi. Dan dibahas dengan narasumber yang berkompeten di bidangnya. Track circuit itu pada dasarnya jadi kalau tidak digunakan balap, jadi bisa digunakan mobil lewat, motor lewat. Saksikan Autoscreen di kanal digital TVRI Sport. TVRI Sport Vaganza 2022. Ajang olahraga internasional bergengsi hadir di TVRI. Masih banyak program menarik lainnya yang siap menemani akhir tahun Anda. Nggak ketinggalan serba-serbi dunia olahraga. Dan ada e-sport juga loh. Jangan lewatkan TVRI Sport Vaganza 2022. Hai Adit, wah maaf ganggu waktunya, boleh ngobrol-ngobrol? Boleh. Kabar baik Adit, gimana nih Adit ikut Asian Youth Chess Championship di umur yang masih 16 tahun. 16 tahun, dan Adit sekarang ikut di U18 ya. Kalau ngomongin sebelum Adit kompetisi, sekarang Adit gelar apa sih? Sekarang saya bergelar FIDE Master Dan dengan elo rating 2341. Oke, terus sekarang di U18 Asian Youth Championship, gimana perjalanannya? Perjalanannya sebelum bertanding di Asian Youth ini kita diberi pelatihan seperti platnas melalui Zoom. Itu setiap hari dari jam 4 sore sampai jam 6. Kecuali hari Minggu itu libur. Libur ya, off day ya. Tapi ngomong-ngomong juga, kenapa sih Adit kok bisa jatuh cinta dan memilih menekuni catur? Pertama kali saya mengenal catur dari kakek saya. Ketika kakek saya sedang bermain catur, saya melihat kakek saya bermain catur dan saya minta belajar tuh ya langsung ya. Tertarik, minta diajarin, dan kakek saya mengajari cara menjalankan buah catur. Kakek memang atlet catur? Tidak, hanya untuk bermain. Oh, jadi kayak bapak-bapak yang suka main catur gitu ya. Terus dari situ, itu di umur berapa berarti? Sekarang kan ada 16 tahun, itu belajar di umur? Itu saya belajar itu di umur 4,5 tahun waktu pertama kali. 4,5 tahun, berarti masih belum TK ya? Baru masuk TK kurang lebih ya? Belum. Oke, berarti udah sekitar 12 tahun, ada tekun catur. Cuma kakek doang, kalau dari keluarga ayah, ibu, mungkin ada juga yang menekuni catur? Tidak bisa. Jadi cuma Adit sendiri doang nih? Oh, 4,5 tahun mulai belajar catur dari kakek awalnya sampai bisa ke serius tuh gimana sih waktu itu? Setelah saya minta diajari kakek mengajari saya langkah-langkahnya. Setelah itu kan saya balik tuh ke pulang lagi ke rumah gitu ya, udah di kampung lagi nih. Ya, ayah ngeliat saya main catur gitu. Terus dikursusin di sekolah catur Utut Adianto. Oke. Sejak saat itu mulai menekuni. Berarti di situ waktu itu di sekolah catur Utut Adianto berapa lama? Masih sampai sekarang 12 tahun? Sekarang sudah tidak. Oh, jadi sekarang gimana latihan? Sekarang latihannya sendiri melalui komputer dan buku. Oh, benar-benar tinggal sendiri, privat, nggak pakai guru lagi nih? Iya. Tapi untungnya kemarin ada platnas, jadi cukup membantu. Terus selama 12 tahun kurang lebih Adit bermain catur, udah ikut kompetisi mana aja sih, atau yang paling berkesan buat Adit? Yang kompetisi yang paling berkesan menurut saya, waktu saya berusia 9 tahun diajak ke Rusia. Itu turnamen, kalau tidak salah, Children of Asia. Ya, betul. Ya, waktu itu hasilnya gimana tuh? Hasilnya waktu itu ya cukup baik.
Karena waktu itu saya peserta termuda. Yang lain udah pada umur 16 tahun, saya umur 19 tahun. Wow, gila-gila keren banget. Bener-bener yang masih dari usia dini banget ya udah kompetisi sekarang di U16. Untuk di Asian Youth Championship ini hasilnya gimana sih, Dit? Hasil ini di turnamen kali ini cukup memuaskan bagi saya. Sesuai target? Belum. Jadi emang kalau ngomongin target, Adit punya target apa sih di dunia catur? Target saya kalau di turnamen ini untuk juara 1 tapi emas ya? Ya, target emas. Tapi ternyata sulit. Begitu sulit. Terus kalau misalnya secara jangka panjang, ke depannya akan kompetisi apa lagi? Mungkin udah ada informasi? Kedepannya mungkin saya akan mengikuti Bangkok, turnamen Bangkok setelah ini. Di bulan Oktober ini? Di bulan Oktober ini juga. Oke, terus lebih panjang lagi, pengen jadi Grandmaster kah atau gimana? Ya, sangat ingin. Dan yang terdekat nih yang mungkin bisa dicapai kayaknya levelnya masih reachable deh dalam waktu dekat tuh apa? Mungkin International Master, itu di bawah Grandmaster. Dan di atas Feedmaster. Oke, itu bisa dicapai jika Adit? Jika saya mendapatkan 3 norma International Master dan menembus rating 2400. Wow, berarti dikit lagi ya. Tadi kan udah 2300 ya, bener gak sih? Iya. Oke, kalau gue semangat terus ya Adit. Makasih nih waktunya. Mudah-mudahan bisa terus juara di kompetisi-kompetisi yang diikutin ya. Dan sehat selalu paling penting. Nah, pemirsa, tadi berbincangan saya bersama dengan Arvan Aditya Bagus yang merupakan pecatur junior Indonesia. Itu juga sekaligus penutup perjumpaan kita di Spirit edisi kali ini. Jadi untuk Sobat Spirit, jangan lupa untuk terus berolahraga dan juga jaga selalu kesehatan Anda. Dan serta saksikan terus Spirit yang tayang setiap minggunya di hari dan jam yang sama. Saya Arzana Bila mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Dan sampai jumpa di Spirit edisi selanjutnya. Kita main lagi mungkin Adit ya. Apa nih? Oke. Aku maju apa ya? Maju dulu boleh? Terus kalau aku maju nanti aku dimakan Adit ya? Generasi saat ini, mereka bilang generasi milenial, generasi yang merdeka, kreatif, bebas berkreasi, dan meraih prestasi. Bebas bicara ini sambil ngopi. Tidak boleh lupa, kita bebas merdeka seperti sekarang ini karena, ya, Pancasila. Sebelum Indonesia merdeka, tahun 1934-1938 di masa pembuangannya di kota Ende, Nusa Tenggara Timur, Soekarno dalam kesendirian semangat perjuangan selalu menggelora di dadanya. Dia selalu duduk di bawah pohon dekat rumah pengasingannya, tak henti memikirkan Indonesia. Disinilah ide besar lahir tentang rumusan Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila tidak lahir sendiri, melewati proses panjang, dilandasi semangat perjuangan bangsa Indonesia. Sejarah perumusannya melewati 3 proses besar, sampai dinamakan Pancasila, yakni rumusan konsep Soekarno yang dibacakan pada sidang BPUPKI 1 Juni 1945, rumusan Panitia 9 yaitu Piagam Jakarta 22 Juni 1945, dan rumusan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945
disahkan oleh PPKI 18 Agustus 1945. Rangkaian dokumen sejarah ini dimaknai sebagai proses kelahiran Pancasila.